Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Kang Emil. Kang, sambil diminum atau udah minum teh? Oh ya, Biar rasa manis. kirain properti doang. Kang, kita bicara soal stunting dan petani milenial. Dua hal yang seolah-olah tidak terkorelasi, tapi sangat erat korelasinya. Penanganan stunting di Jawa Barat dengan penduduk 50 juta ini kayaknya masih perlu perhatian khusus di ujung-ujung masa pemerintahan Kang Emil. Pertama begini teorinya. Indonesia itu akan mengalami satu peristiwa yang tidak bisa diulang lagi. Namanya bonus demografi. Dia akan datang di 2045 sampai 2050. Di mana 70% di tahun itu penduduk Indonesia proporsinya 70% di bawah 40 tahun usia produktif. Jadi itulah yang disebut tahun keemasan. Dengan syarat SDM-nya produktif, siap, kompetitif kan. Nah, menuju ke sana ada satu halangan namanya stunting. Nah, oleh karena itu stunting selama 5 tahun diprogramkan menjadi program seluruh dinas. Apapun dinasnya, stunting tetap harus dibantu, mau dinas apapun. Jadi nggak spesifik kesehatan ya. Maka kita nganggaring, kita strategi, kita kampanye, apa dan sebagainya. Nah, rating penurunannya alhamdulillah yaitu sekitar 4-5% per tahun. Tersisalah 20% dari 30-an kan. Nah, sehingga kalau ratingnya 4-5% per tahun, butuh 4-5 tahun lagi satu periode masa jabatan gubernur, kita zero new stuntingnya. Zero stunting, ya, setelah itu ya kita memanen, menikmati. Maka Jawa Barat menurut BKKBN penurunan 4-5% itu terbaik kan di Pulau Jawa untuk provinsi sebesar kita. Ditambah rasio kelahiran orang Jawa Barat itu 2,1. Jadi satu orang ibu memungkinkan melahirkan 2 anak, laki perempuan. Jadi masih sehat. Masih sehat. Tapi kalau intinya saya optimis. Iya, angka-angka stunting kita lihat di Kabupaten Bogor masih tinggi, di Tasik Ciamis masih tinggi, Kang. Ada 4, kalau nggak salah ada 4 atau 4 kabupaten yang jadi, masih. Semua kita bimbing karena tugas dari provinsi selain mempenetrasi langsung adalah mengajak kota kabupaten untuk proaktif. Makanya Jawa Barat kan sangat harmonis ya. Tiap 3 bulan kita ngumpul, kota, bupati, ngopi, menyamakan persepsi tentang digital, tentang stunting apapun. Jadi hasilnya ada. Makanya kita bikin award juga versi provinsi untuk memberikan apresiasi kepada yang bagus, juga mengingatkan kepada yang kurang gitu. Makanya sekarang hibah pun dari provinsi sifatnya hibah kompetitif kan. Hibah kompetitif. Tidak asal minta-minta dikasih, nggak bisa. Buktikan Anda bisa mengeksekusi program baru saya kasih uang. Oke, dari situ ya. Nah, Kang, bicara soal bonus demografi, bicara soal Indonesia bebas stunting, Kang Emil punya program yang namanya petani milenial. Itu kadang banyak orang yang mengkritik, Kang. Ini petani milenial mana wujudnya, mana bentuknya, kayak apa produk atau hasil dari petani milenial ini? Kang Emil menanggapinya gimana? Kan sederhana. Hapus kata milenialnya. Program penguatan petani. Apa hasilnya? Ya datang aja tuh ke tempat bertaninya. Datang ke tempat bisnisnya. Kan susah memvisualkan kecuali dengan bentuk video. Nah, petani milenial ini adalah sebuah gagasan bahwa anak-anak kota sekarang di era digital dan pasca pandemi punya pilihan loh, bisa sejahtera tanpa ninggalin desa. Asal bercocok tanamannya menggunakan digital, jualannya digital, kira-kira gitu ya, dapat modalnya juga sama. Nah, untuk membuktikan bahwa ini terukur, kan ada wisuda. Wisuda itu syaratnya satu, bahwa Anda selama setahun bekerja membuktikan pendapatannya setara kota. Kalau dalam setahun Anda belum setara kota, belum saya wisuda. Nah, total udah 6.000. Ada 4.000 belum diwisuda. Berarti kan dia belum berhasil. Nah, kadang-kadang publik expect bahwa berhasil itu 100%. Enggak kan.
Ada yang viral mengatakan gagal kena hutang. Ya. Kan kita bukan program karpet merah. Kita mengenalkan ke bank, mempermudah ke bank. Tapi bukan ngasih duit ke si petani milenial. Milenialnya. Jadi banyak orang salah kaprah, banyak yang mundur. Tapi yang berhasil dengan yang gagal itu 70-30. 70-30. 70 berhasil, 30 gagal. Dan seringkali yang dikutip yang 30%. Terjadilah persepsi seolah gagal. Yang 70% jarang dikutip, jarang diwawancara. Nah, sebagai pemimpin yang rasional objektif, saya mah jalan terus. Kritikan itu membangun, bagus, tapi saya punya angka-angka yang membuktikan bahwa petani milenial berhasil dan suatu hari jadi program nasional. Sebuah hari jadi program Tidak nasional. hanya, karena yang mendaftar tuh banyak dari luar Jawa Barat, banyak sekali pengen. Tapi saya bilang kan ini program Pemerintah provinsi ya. Jawa Barat. Nanti aja kalau ada Nanti takdir aja. lain. Kalau ada takdir lain. Nanti kita akan sampai ke takdir lainnya itu, Kang. Kang, 5 tahun. Gimana kurangnya sih, Kang Emil? Perasaan bagus semua. Kalau versi Ya, seorang adalah. Kang Emil. Kan tadi kepuasan publik 90%, Yes. yang nggak puas 6%. Iya. Nah, berarti 6%, kita bicara 6%. Ya, bicara 6%. Masyarakat merasa infrastruktur jalan belum sempurna. Yes. Padahal sudah saya jelaskan kan, Ah. saya begini itu dirampok COVID loh 10 triliun. Nah kadang-kadang masyarakat Lupa itu lupa ya. itu, seolah-olah 3 tahun menilai COVID. kita seolah-olah dari tahun 2018 sampai 2020 itu zaman normal sesuai. Padahal saya itu 2 tahun tidak bergerak, ekonomi menurun, meninggal 15.000, hilang 10 triliun. Nah, tapi saya kasih solusi juga bahwa tahun ini saya fokus ngaspal jalan. Tahun depan saya masih mendesain anggaran, tapi tidak mengeksekusi. Nah, desain tahun depan pun masih ngaspal jalan. Jadi harusnya kritikan tentang infrastruktur jalan itu di 2024 insya Allah sudah maksimal. Ini tolong dicatat, itu adalah desain dari kita, eksekusi dari kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, public transport. Public transport itu kan perkotaan ya. Nah, nggak bisa sendiri-sendiri kalau di level provinsi. Maka kita membentuk dulu organisasinya. Jadi di tahap saya namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya sudah selesai. Sudah selesai itu jadi. Nah sekarang sudah persiapan, nilainya 100 triliun. Pak Presiden sudah oke membangun public transportasi Bandung Raya yang memang mahal dan nggak mungkin anggaran daerah. Contoh, DKI dikasih MRT. Yes. DKI itu anggarannya 80 triliun untuk 10 juta orang. Kita cuma 40 triliun, 50 juta kan. DKI aja yang kaya raya, setengah investasi MRT-nya dari APBN. Kita lebih. Jadi jangan berharap di seluruh republik ini, maaf ya, transportasi massal itu dibiayai oleh APBD. Cenderung tidak mungkin, kecuali bus-bus terbatas lah. Maka ya rezim berikut, saya ingin mengharapkan fokus dana APBN itu untuk membangun public transport dan jalan-jalan juga di seluruh Jawa Barat. Indonesia yang sifatnya berkepadatan perkotaan. Jadi kalau ditanya tadi kekurangan, mungkin 2 itu ya. 2 itu ya, memang masih jadi PR ya. Satu mah karena korban COVID, saya akui. Kedua memang ada keterbatasan anggaran. Oke. Bentar. Saudara, kita akan kembali dengan hal yang menarik mengenai isu politik di 2023-2024 setelah yang satu ini.